Dari Januari sampai Maret itu udah bisa sekitar 21 triliun. Dan sekarang udah bulan apa? Juni. Itu yang kemarin trending di YouTube. Oh iya tuh. Iya, seorang influencer gitu ya kan. Ya sebenarnya aku pun ngerasain yang kayak gitu sih. Maksudnya kemana-mana pakai masker tuh engap. Make upnya nggak kelihatan. Cek dulu nih tempat wisatanya buka nggak gitu, jangan sampai udah sampai lokasi ternyata masih ditutup gitu kan. Terus informasi tentang apakah sudah memberlakukan protokol kesehatan yang baik dan benar itu juga biasanya. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga, kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Masih dalam rangka atau suasana PSBB, masih susah ya untuk kesana kemari ya. Benar banget sih. Dan mau keluar itu rasanya juga susah. Padahal nih ya, di dalam rumah itu udah jenuh banget beberapa bulan. Dan kayak sebenarnya bukan nggak ngapa-ngapain ya, cuman karena aktivitasnya di rumah tuh jadi satu blok gitu, jadi kayak bosan banget, lebih capek juga nggak sih gitu kan. Dan kalau misalkan dilihat memang mungkin sebenarnya udah banyak sih yang udah mulai jenuh. Yes. Karena terbukti mulai banyak nggak sih orang-orang yang keluar sepedaan gitu kan. Itu kemarin kasusnya di Malioboro ya kan. Itu nanti kayak bakal bisa banget kita bahas gitu ya kan. Terus jogging nggak pakai masker gitu kan. Padahal ya lebih baik pakai masker gitu. Itu baru di ranah olahraga. Tapi juga ibaratnya kan hiburan, kesenangan itu juga bisa didapetin dari piknik, ya nggak? Yes. Dan piknik bukan di era ya, tapi di masa enaknya ya, di masa pandemi COVID-19 ini itu agak-agak maju mundur gitu. Gimana tuh maksudnya? Maju mundur, mau dibuka. Iya. Orang-orang pasti senang juga nih, terutama yang udah bosan gitu kan. Tapi juga kalau misalkan ada kekhawatiran ada kekhawatiran ya, aduh takut gimana nih gitu. Dan apalagi nih kalau misalkan ngelihat berita ya, mulai dari bulan Maret ya sudah mulai rame masalah COVID-19 ini. Yes. Itu udah banyak banget yang katanya tuh kerugian di beberapa sektor pariwisata gitu. Iya, karena bayangin aja misalnya kayak tiap hari let's say TWC deh. Mungkin kalau misalnya yang belum tahu, TWC itu ada Borobudur, Prambanan dan juga Ratu Boko gitu. Sehari aja kunjungan tuh berapa ribu orang, ya kan? Bener. Ya dikali aja tuh per tiketingnya berapa satu gitu. Yes. Dan mulai dari Maret ternyata tutup. Yes. Aduh, kerugian banget. Bahkan sampai ini ada berita di tempo.co ya. Itu kata dari Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Ini kan termasuk ya ranah pariwisata juga ya ibaratnya. Bapak Haryadi B. Sukamdhani ini bahkan memprediksi nih potensi kerugian untuk industri pariwisata di Indonesia akibat dari COVID-19 ini itu selama bulan Maret aja nih. Dari Januari sampai Maret itu udah bisa sekitar 21 triliun. Dan sekarang udah bulan apa? Juni. Dikaliin aja tuh. Iya, bisa jadi 2 kali lipat atau bahkan lebih gitu. Dan maka dari itu juga mungkin ya untuk berita-berita yang sekarang lagi udah mulai kabarnya mau new normal, ini juga udah mulai banyak pariwisata yang sudah mau buka gitu. Ini pro dan kontranya juga mungkin masih banyak ya di masyarakat gitu kan. Bahkan Jingga pribadi nih itu ngerasa kayak ada positif dan negatifnya juga gitu. Ya pasti sih. Maksudnya kayak, tapi kalau misalnya dari sisi kamu nih, sebenarnya ada kebutuhan atau keinginan untuk berwisata nggak sih di masa seperti ini? Kalau aku pribadi ya sebenarnya kurang terlalu sih. Tapi kalau misalkan ada tempat untuk bisa melepaskan stres yang udah capek banget ini di rumah, senang-senang aja. Cuman aku pribadi masih takut. Oke, dan jadi memilih untuk ya wes lah ngalah dulu di rumah aja dulu. Gitu. Kalau aku pribadi sih lebih di rumah aja sih. Bahkan untuk keluar belanja aja tuh masih ada rasa takut gitu. Kalau kamu? Kalau aku sih sebenarnya mirip-mirip ya. Cuman
tergantung dulu. Kalau aku sih ngelihatnya di sana tuh nanti bakalan kita lihat tipe-tipe pengunjungnya. Kalau misalnya di TWC itu kan mereka ada wisatawan mancanegara sama domestik. Nah, kalau misalnya apa ya, range atau apa sih kayak marginnya gede, itu ya pasti kemungkinan untuk ya kita nggak tahu tuh penularan segala macamnya juga makin gede gitu ya kan. Tapi kalau misalnya ke tempat-tempat yang nggak banyak orang karena emang space-nya juga nggak terlalu gede, mungkin it's okay gitu. Oke, berarti tergantung sama tempat wisatanya dan mungkin apakah tempat wisata tersebut juga memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 juga gitu ya. Oke. Dan bahkan ada satu lagi pertanyaan, kalau kamu lebih milih untuk saat ini ya, mau pilih yang keluar kota atau yang di dalam kota aja nih? Waduh, boro-boro mau keluar kota ya, karena kalau misalnya tapi keluar kota ini nggak sih mesti ada surat-surat itu kan? Nah, itu juga salah satu kendala. Tapi beruntung nih ya, kalau Merah Jingga ini kan kebetulan tinggal di Jogja yang penuh dengan tempat wisata gitu. Jadi kayak kalaupun misalkan mau piknik tinggal di kota aja gampang gitu ya. Tapi mungkin di kota-kota lain juga udah ada sih tempat wisata gitu kan. Cuman banyak juga nih orang yang pengen ke Jogja. Nah, ini tentunya juga harus banyak pertimbangan juga sih untuk kamu yang mau datang ke luar kota gitu. Keluar dari kota tempat kamu tinggal gitu. Karena contohnya aja nih, kemarin tuh sempat ada yang lagi bingung. Kebetulan salah satu yang orang yang saya follow gitu kan ya di media sosial itu lagi kebingungan karena ketika keluar dari kotanya itu dapat SIKM, alias surat izin keluar masuk. Keluarlah dia. Tapi ternyata ketika mau kembali nggak bisa karena di kota yang sudah dia datengin tidak ada SIKM atau apa gitu. Jadi kayak mungkin ada perbedaan atau gimana di masing-masing kotanya peraturannya. Jadi rada susah untuk masuk gitu. Nah, itu ini kalau dalam bahasa Jawanya tuh selenco. Jadi kayak nggak ada ketidak cocok sinkron gitu loh. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya tidak bisa pulang ke tempat asalnya. Lucu kan? Padahal dia KTP-nya KTP lokasi di mana tempat dia tinggal yang mau didatengin itu gitu, mau pulang istilahnya. Itu ternyata masih ada kesusahan untuk dia pulang. Padahal di tes segala macam ya udah negatif lah ya semuanya gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga, entah itu karena sistemnya atau kebetulan lagi nggak beruntung juga ya, atau mungkin juga ya itu memang aturannya rada susah gitu. Itu perlu dipertimbangkan kalau misalkan mau piknik nih, mau wisata keluar kota gitu. Waduh, boro-boro piknik keluar kota ya. Maksudnya Kak, itu kan urusan dinas nggak sih yang kamu bilang tadi? Yes, urusan dinas aja susah ya, apalagi wisata gitu. Betul. Jadi mungkin kalau misalkan tempat wisata di kota kamu udah mulai buka dan kamu memang benar-benar pengen banget, ya udah mending datang di tempat kotamu aja yang ada gitu, yang ada aja di situ apa gitu loh, gitu. Kayaknya kalau untuk keluar kota memang bahkan nggak cuma wisata ya, maksudnya untuk bisnis aja susah gitu, susah banget gitu sih. Dan takut juga penularan di jalannya gitu kan, karena mungkin saja bisa terjadi gitu kan. Kayak kemarin waktu pas bandara baru buka itu ada yang satu pesawat ternyata jadi positifnya banyak gitu kan. Itu juga perlu hati-hati banget deh pokoknya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal PSBB ini sebenarnya masing-masing daerah kan beda-beda ya. Ya itu juga tuh. Jadi kayak aduh, jadi bingung nggak sih gitu. Jadi kayaknya amannya sih ya di kota sendiri aja dulu gitu ya kan. Benar banget. Terus jangan lupa juga tadi kita udah sempat mention kalau misalnya mau ke tempat wisata harus ngecek di sana tuh kayak seberapa concern sama COVID gitu ya. Apakah sudah memperhatikan protokol kesehatan atau enggak gitu. Bisa ngeceknya sih mungkin kalau misalnya mereka punya media sosial official. Nah, di situ biasanya mereka bakalan terus nge-share gitu ya kan. Yes. Benar banget. Bisa tahu informasi yang jelas, cek dulu nih tempat wisatanya buka nggak gitu, jangan sampai udah sampai lokasi ternyata masih ditutup gitu kan. Terus informasi tentang apakah sudah memberlakukan protokol kesehatan yang baik dan benar itu juga biasanya ada di share di media sosial tadi seperti yang Merah katakan gitu kan. Dan sebenarnya untuk protokol kesehatan tuh apa aja sih gitu? Sebenarnya itu udah sering banget kita lihat, udah sering banget kita dengerin, mungkin di misalnya lagi di tempat umum atau apa gitu ya kan. Kayak misalnya cuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Walaupun jujur ya, aku kalau misalnya nggak ngitung dan mungkin caranya juga nggak terlalu bener sih. Ini mungkin nggak boleh dicontoh ya, cuman ya kebanyakan orang kayak gitu pasti, ya nggak sih? Iya sih, mungkin ya, karena
hampir sama juga. Aku juga yang penting cuci tangan ya udah deh, sesuai dengan yang ada di gambar gitu kan. Sesuai, tapi aku nggak sampai ngitung di stopwatch atau gimana, itu nggak pernah. Jadi kayak nggak pernah, bahkan kayak hitung 1, 2, 3 itu nggak sih. Tapi yang jelas aku mencoba untuk cuci tangan lebih baik gitu daripada biasanya kadang cuma usuk udah selesai gitu. Kalau nggak bawa hand sanitizer gitu ya kan. Bener-bener. Walaupun pernah baca nggak sih kalau misalnya si sanitizer itu sebenarnya maksimal dalam sehari itu bisa dipakai 5 kali aja. Oh gitu. Karena semakin sering dipakai tuh jadi tangan kita semakin ini loh, Kering sih ya? nggak kayak Keriput. udah kebal gitu loh. Oh, resisten. Yes, resisten kayak gitu. Iya juga sih ya. Dan katanya juga hand sanitizer sama sabun itu lebih ampuhan si sabun untuk membunuh kuman dan juga bakteri. Karena mungkin ada aliran airnya juga kali ya gitu. Betul. Terus Pakai masker kali ya, itu wajib sih. Iya, itu yang kemarin trending di YouTube. Oh iya tuh. Iya, seorang influencer aja gitu ya kan. Ya sebenarnya aku pun ngerasain yang kayak gitu sih. Maksudnya kemana-mana pakai masker tuh engap. Make upnya nggak kelihatan gitu kan. Itu salah satu alasan juga gitu ya. Cuman maksudnya ya dia kan influencer ya, tidak sepatutnya untuk. Tapi semoga aja sih itu bercandaan beneran ya. Ya, yang dilakukan gitu. Jangan sampai beneran dia nggak pakai sih. Bener-bener. Berharapnya sih begitu. Soalnya kan udah nggak terlalu ngikutin juga sih perkembangannya gimana untuk influencer itu aku karena nggak follow juga. Terus ini yang udah dilakuin banyak kayak misalnya aku ke toko atau ke supermarket gitu ya. Ini sih mereka punya kayak line gitu antrian yang dikotak-kotakin, garis-garisin kayak gitu. Jadi jarak aman 1 meter lah ibaratnya kayak gitu. Jadi pastiin juga ya tempat wisata yang kamu kunjungin ini kira-kira udah ada pembatasan kayak gitunya enggak gitu loh. Kalaupun misalkan enggak, paling enggak dari sisi pribadi mencoba untuk jaga jarak aman ya. Paling itu berapa sih? 1 meter ya? 1 atau 2 ya? Sekitaran itu. Kalau jauh. Ntar abis space-nya Bu ya kan? Yes. Paling nggak 1 meter. Yes. Sama mungkin ini yang harus dilakuin juga sama ini sih, sama perusahaan atau tempat wisatanya ya. Ngecek suhu. Iya, yang bener. Lucunya juga adalah di awal-awal kemarin itu kan ada si termogannya itu kan. Itu tuh suhunya mereka itu belum pada ngerti gimana cara ngesetting alatnya itu. Jadi yang ada adalah si suhunya itu sebenarnya nggak pas sama si suhu tubuhnya. Semoga sih udah beberapa bulan sekarang udah ngerti lah ya. Udah banyak tutorial juga mungkin sekarang. Karena itu bahaya banget tidak akurat 0,1 derajat aja itu kan udah bahaya gitu loh. Iya bener banget sih. Yang jelas sih biasanya tuh kayak ada aturannya mulai dari 37,5 ke atas ya. Udah mulai harus ke kesehatan gitu. Bener gitu. Jadi kalau misalkan dirasa, ini lagi rada nyambung sih. Kalau misalkan kamu lagi ngerasa sehat nggak masalah. Tapi kalau kamunya lagi ngerasa sakit, ya mendingan nggak usah wisata dulu sih. Aduh, boro-boro ya. Maksudnya kayak buat apa sih gitu? Apa ya kayak rasanya tuh kayak dipaksain nggak sih? Iya sih. Kalau udah tahu sakit, masih tetap. Takutnya malah ketika imunitas tubuh turun, takutnya ketularan. Gitu. Meskipun yang sedang kamu rasakan saat ini bukan COVID-19 gitu ya, gitu, bukan penyakit COVID-19, bukan wabah, tapi kalau misalkan suhu tubuhnya tinggi otomatis mungkin kepalanya pusing gitu kan, atau mungkin lagi ngedrop. Nah, ini juga bisa banget cepetnya ketularan gitu. Jadi mendingan kalau lagi gak enak badan di rumah aja. Mending nonton Netflix ya kan. Nonton online ya. Bener. Atau intinya di rumah aja dulu gitu. Dan sama yang pasti nih, kalau misalkan ada tiketnya, belinya online aja dulu deh kalau ada yang online-nya. Ya. Kayaknya semakin banyak deh sekarang yang bisa ngebeli online gitu ya nggak sih? Jadi nggak usah ada dari ngasih tiket, otomatis kan ada perpindahan tangan ya dari si tiket, dari si mbak yang karsisnya ke kita. Takutnya ternyata ada apa-apa gitu. Jadi mending online aja. Bener. Terus di scan, cetit, masuk deh. Itu praktis banget sih. Yes. Dan mungkin juga kamu mesti perhatiin sih kayak aku bilang tadi, yang seberapa banyak sih setiap hari tuh di sana yang berkunjung gitu ya kan. Nah ini harus jadi peraturan si tempat wisatanya juga gitu. Ada pembatasan untuk kunjungan gitu ya. Jadi kalau misalkan dirasa tempat wisatanya
nggak terlalu luas, ini juga mungkin ada batasan. Jangan sampai nih kayak kemarin sempat juga ada yang viral ya, yang kemah itu, aku lupa di mana tapi kemah, dan itu tuh banyak banget, dan itu ya mungkin satu orang satu tenda atau gimana, tapi itu terlalu ramai sih kalau menurut aku yang lihat. Itu gitu. kemah maksudnya dalam camping wisata atau camping wisata kayak di bukit gitu, kayaknya di Jawa Barat deh, aku rada lupa pastinya di mana. Tapi itu ada, terus juga ada yang kayak malah bergerombol gitu. Terus bahkan sampai bikin kemacetan. Kemacetan meskipun naik kendaraan motor ya, kalau dempet-dempet kan sama aja jaraknya jadinya kurang. Nah mungkin juga hindarin banget itu ya, yang jalannya macet gitu. Bener. Dan juga kalau misalnya dari tempat wisatanya sendiri itu tadi lebih ke how to serve pengunjung dari karyawan gitu ya. Mereka pakai masker juga nggak nih? Kalau misalnya nyuruh pengunjung pakai masker tapi mereka nggak pakai masker kan sama aja gitu ya kan, pakai masker, pakai face shield mungkin ya. Sekarang lagi trennya itu juga, tapi meskipun nih masih belum tahu apakah benar-benar bisa mempengaruhi, but at least setidaknya bisa mengurangin ya, ngurangin aja sih, karena penggunaan masker juga masih belum tahu apakah benar-benar bisa tidak menularkan. Ya mungkin masih bisa keluar kayak yang digambar itu kan, pakai masker tetap masih ada yang keluar tapi dikit. Tapi kalau misalkan dua-duanya pakai masker, setidaknya yang satunya jadinya nggak terlalu menghirup banyak droplets yang ada gitu kan. Gitu. Jadi pakai sarung tangan juga mungkin ya. Meskipun nih kemarin juga sempat rame ya, katanya tuh penggunaan sarung tangan karet itu nggak terlalu berfaedah gitu. Asal selama tidak berfaedah, selama kita tetap masih megang wajah kita, masih megang bagian mata, hidung, mulut. Jadi kayak sama aja kayak tangan kita yang biasa aja ini memegang. Kecuali kalau misalkan ketika udah pakai sarung tangan ya udah nggak usah nyentuh apa-apa gitu, nggak usah nyentuh bagian yang kira-kira bakal cepet nih untuk penularan dari COVID-19 itu gitu. Yes, jadi bijak-bijaklah sebagai calon pengunjung tempat wisata gitu ya. Benar banget. Jadi mereka sangat concern nih untuk membuat nyaman para pengunjung gitu ya, dengan menyediakan pokoknya segala macam perlengkapan itu untuk, dan mungkin juga bisa aktif sih untuk ngecek tadi sosial medianya apa aja sih yang dilakuin si tempat wisata ini untuk menjaga kebersihan, untuk ya at least membuat tetap kelihatan oke gitu ya kan. Mungkin juga apakah tempat wisatanya rajin ngasih disinfektan juga gitu ya. Mungkin kayak tempat-tempat yang kira-kira sering dipegang kayak kamar mandi misalkan, itu ada hand sanitizer di depan, terus baru boleh masuk, terus dibersihin juga gitu. Nah tentunya memang harus pastiin juga tempat wisatanya aman ya kalau misalkan mau piknik gitu. Kira-kira tempat wisata di setelah pandemi ini yang ngehits apa ya? Karena kan kemarin kayak tempat foto-foto gitu kan banyak banget. Nah kira-kira abis ini apa ya? Nah itu masih tapi sepertinya lebih ke alam mungkin ya, karena karena udah lama di rumah gitu kan, pengen yang keluar gitu kan, atau mungkin sesuatu yang bikin adrenalin lebih keluar gitu mungkin ya, tapi ini juga kurang tahu juga sih. Let's see. Tapi by the way kalau misalkan selama pandemi COVID-19 gini nih, biasanya tuh kayak pilihan wisata, kalaupun nih ini kan masih belum tahu ya, masih belum ada yang buka sih kayaknya ya, baru persiapan gitu kan. Ini kayaknya kalau aku pribadi mungkin pilihan yang bisa banget untuk aku datengin selain satu di kota aku sendiri gitu ya, itu juga mungkin biar nggak keluar kota juga, mungkin kayak staycation di tempat penginapan kali ya. Penginapan yang ya entah mungkin hotel atau mungkin kayak villa, resort kayak gitu sih. Atau kalau misalnya mau murah ya kayak Airbnb gitu ya kan. yang bisa barengan cuman nggak terlalu banyak orang juga. Iya, jangan yang bareng gitu ya. Paling yang satu kamar yang sendiri deh gitu sih. Mungkin bisa banget untuk ya referensi lah kalau misalkan pengen wisata gitu, selain yang biar tempat wisata biasa yang ada di kota gitu kan. Mungkin udah bosen banget di rumah, bisa nih staycation. Apalagi kan banyak juga itu kan yang hotel-hotel yang ngasih diskon, terus juga mereka ngasih paket yang memang untuk COVID-19, jadi kayak sarapannya tuh kayak dibawa ke dalam kamarnya juga gitu. Itu bisa banget sih jadi salah satu pilihan. Tapi tetap ini juga Bu, maksudnya dari si mbaknya atau masnya yang bawa ini, terus kita nggak jamin juga gitu. Bener banget. Tapi ngeri ya, maksudnya kayak
kita tadi udah sampai di awal, hotel tuh juga salah satu yang terdampak banget. Yes, benar banget. Hotel, pariwisata, pokoknya yang berhubungan dengan kunjungan ya, dengan kunjungan orang. Ya meskipun tahun 2019 ke sana tuh bidang ini tuh yang paling banyak banget sih menguntungkan gitu, karena wisata Indonesia sudah mulai lagi bagus-bagusnya gitu kan, mulai berkembang, dan kalau diperhatiin hampir setiap kota itu ada tempat wisata gitu ya, gitu. Ternyata di tahun 2020 ternyata ada pandemi. Ini sih yang bikin mungkin shock, kaget gitu ya. Bener. Jadi ya balik lagi ke diri kamu sendiri sih. Kalau misalnya kamu emang udah ngebet banget, pengen liburan, pengen nyari sesuatu yang seger-seger, itu tadi cek and recheck dulu tempatnya kayak gimana, terus pastiin kondisi diri kamu sendiri juga oke, udah sehat. Kayak gitu. Dan yang pasti tempat wisatanya buka atau enggak, itu perlu dicek. Jangan sampai lokasi ternyata tutup masih. Waduh. Gitu. Atau enggak mungkin jamnya ya tidak sepanjang biasanya gitu kan. Ada beberapa yang emang mengubah jam, bukan jam tayang ya, apa sih? Jam buka operasional. Jam bukanya kayak gitu. Dan tentunya urungin banget niat kamu berwisata kalau misalkan kota kamu masih zonanya tidak aman. Zona merah. Zona merah. Dan meskipun ini juga masih ada pro kontra sih, zona merah gimana, zona hijau gimana gitu kan, masih kita belum tahu gitu. Zona hijau itu adalah bukannya zona aman ya, cuman emang entah dia nggak ada tes di situ atau emang nggak ketahuan aja. Iya, itu tuh, itu di situ. Bahaya di situ. Apalagi ya semakin kita ngeliat juga tren peningkatan yang positif COVID juga masih terus ada meningkat gitu ya trennya gitu, karena ini yang perlu dikhawatirin untuk kita semua sih. Well, gitu. Anyway, sebenarnya kalau kamu sendiri yakin nggak sih, maksudnya kalau buat aku sendiri kayak terlalu cepat nggak sih untuk kita menuju new normal gitu loh? Iya, banyak yang berpendapat begitu juga, dan menurut aku pribadi juga termasuk gitu kan. Cuman kita ngelihat lagi sisi pemerintah kayak gimana gitu sih. Ya paling nggak memang sih kita ya ikutin aturan yang ada aja deh gitu. Terus jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun udah diberlakukan new normal. Jangan dilupain itu penggunaan masker. Minim banget ya penggunaan masker sama cuci tangan. Terus sampai rumah langsung segera ganti pakaian, mandi, bersih-bersih diri, baru beraktivitas dengan keluarga. Itu sih, meskipun udah katanya new normal. Normal di sini tuh sebenarnya bikin orang jadi kayak lebih santai sih takutnya. Kata-kata new normal jadi kayak ngerasa udah aman kok gitu, padahal masih belum gitu. Jadi kayak meskipun ya nanti pemerintah udah memberlakukan new normal, atau bahkan mungkin sekarang udah ya. Udah mulai. Nah, maksudnya gini sih, kalau apa ya? New normal kan normal yang baru di sini tuh bukan sama seperti normal yang sebelum pandemi gak sih? Iya, ya kan? Benar banget, itu yang perlu dicatat dan perlu diingat gitu. Kita masih mesti tetap pakai tetek bengeknya tadi segala macam, dan kebayang nggak ini bakal sampai kapan gitu? Itu dia. Ya kan? Apakah tahun ini atau mungkin tahun depan atau bahkan entah kapan, kita juga nggak pernah tahu gitu. Mungkin emang mesti berkaca sama negara-negara lain sih. Ya mereka ada yang lebih gesit penanganannya, ada yang lebih apa sih kayak disiplin gitu loh dari pemerintah maupun juga masyarakatnya gitu. Nah, aku sih harapannya pemerintah memberlakukan new normal, tapi kita sebagai masyarakat juga ya mematuhi, tapi juga apa ya, jangan bikin ulah lah dalam tanda kutip gitu, ngerti gak sih? Iya, benar-benar banget. Jangan olahraga tanpa masker. Itu salah satu contohnya ya. Tapi kemarin aku ngelihat salah satu Instagramnya namanya Dokter Danar. Itu kita pakai masker pas olahraga sebenarnya jangan sih. Sebenarnya mungkin lebih kepada kita sadar sama kondisi tubuh kita. Jadi jangan samakan olahraga ketika sebelum new normal tanpa masker. Mungkin kita bisa sampai di batas itu. Tapi sekarang karena sedang ya lagi new normal, otomatis masih pakai masker, mungkin intensitasnya dikurangin. Kalau jadi nyari bisa lebih tempat yang sepi aja gitu. Bisa banget. Karena itu ada yang nyatakan tetap harus pakai masker juga gitu kan. Ada yang bilang tadi kayak gitu. Cuman ya itu mungkin ya lebih kepada intensitas olahraganya dikurangin deh. Mungkin yang biasanya naik sepeda bisa nyampe 2 jam dengan kecepatan yang sangat gitu ya. Sekarang sepedaannya santai dulu nih.
santai aja, pelan, ikutin ritmenya, jadi nggak terlalu butuh oksigen yang sangat banyak gitu. Karena takutnya juga kejadian banyak ya, ada yang pingsan gitu kan, karena mungkin olahraganya sama nih seperti dulu-dulu, padahal sekarang lagi pakai masker gitu. Padahal kan ya ada oksigen yang kurang masuk ya, karena ketika pakai masker otomatis ada keterbatasan gitu. Iya, podcastnya berubah jadi podcast kesehatan. Padahal tadinya wisata, tapi termasuk juga loh. Bener. Wisata sepeda. Bisa dibilang iya. Bukan wisata juga sih, tapi lebih salah satu hal yang bisa untuk jadi hiburan ya, untuk masing-masing orang gitu. Iya. Kenapa jadi jauh ya? Aku masih terngiang-ngiang sih sama yang pada sepedaan di Malioboro kemarin gitu kan. Nggak habis pikir aja. Begitu banyaknya, itu bahkan ngelebihi kayak Selasa Wage, ya nggak sih? Oh iya, ada kan Selasa Wage sama JLFR ya. Lagi tren. Aduh, heran aja sih. Yes, itu mungkin sebagai salah satu juga yang ya perlu diperhatikan. Mungkin yang namanya wisata nggak harus datang ke tempat wisata ya, karena tujuan dari wisata itu kan untuk mencari hiburan, mencari kesenangan gitu. Mungkin sepedaan itu termasuk juga bisa bikin fresh gitu, atau mungkin termasuk juga sekaligus olahraga gitu kan. Dan perlu diperhatikan juga kalau lagi nggak sehat ya jangan dipaksakan gitu, jangan dipaksakan. Terus juga jangan lupa juga untuk bersih-bersih diri setelah itu, bahkan mungkin sepedanya juga ikut dibersihin juga gitu. Yang paling penting deh, kalau misalnya emang belum kepikiran ya, tapi kayak pengen liburan tapi belum bisa, sebisa mungkin rumahnya dibikin nyaman, ya kan, biar betah di rumah. Gitu. Jadi sebenarnya di sini kita juga masih pro dan kontra ya, maksudnya kayak antara ya ada sisi positifnya sih kalau misalkan tempat wisata buka, terus juga otomatis pemasukan gitu kan ada untuk tempat-tempat wisata yang terdampak gitu. Dan juga ada kekhawatiran tersendiri, takutnya penularannya semakin banyak karena otomatis akan ada takutnya nih klaster-klaster terbaru di tempat wisata tersebut. Itu juga bahaya. Terus juga untuk orang yang mungkin wisatanya dengan jalan kaki udah menganggap ini adalah salah satu hal yang nyaman, atau mungkin sepedaan, ini juga perlu dipertimbangkan juga. Lokasi tempat kamu olahraga, tempat kamu keluar dari rumah itu udah aman belum, terus udah melakukan protokol kesehatan yang ada enggak, masih pakai masker, terus bersih-bersih gitu kan, itu perlu dipertimbangkan banget. Wow, betul. Jadi kamu masih mau piknik enggak? Aduh, kayaknya untuk sekarang sih kayaknya masih enakan di rumah sih, masih nyaman di rumah. Oke. Gitu. Kalau kamu gimana nih? Kalau kamu gimana? Kalau Jingga idem kali ya. Maju mundur sih, masih udah pengen piknik, sebenarnya udah pengen banget gitu, cuman kayak ketika mengingat itu jadi kayak aduh, maju nggak ya,